ibu-ibu yang saya hormati, sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Umi Afilda SHMH sebagai mediator yang telah dipilih ibu yang sudah hadir di sini. Selanjutnya, kepada ibu-ibu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Hamidatul Rodia sebagai penggugat dari kasus ini. Dan perkenalkan, nama saya Susi Indriani sebagai tergugat dalam kasus ini. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator, dan pada kali ini ibu-ibu sepakat telah menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya, saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun, sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi di antaranya. 1. Saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. 2. Saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. 3. Saya mendefinisikan menentukan agenda pembicaraan. 4. Setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. 5. Apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, apakah ibu-ibu setuju dengan kesepakatan tersebut? Saya setuju, Bu. Saya setuju, Bu. Baiklah, kita mulai mediasi pagi ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari Ibu Hamidatul Rodia terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana Ibu Susi, apakah setuju? Iya, Bu, silakan. Silakan, Bu. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Begini, Ibu Susi sampai saat ini masih terikat hutang piutang dengan saya. Padahal di dalam surat perjanjian, Ibu Susi sepakat untuk melunasi semua hutang piutang beserta bunganya pada tanggal 6 Desember 2021. Namun sampai pada saat jatuh tempo, tergugat tidak mau melunasi hutangnya. Saya telah beberapa kali melayangkan somasi kepada tergugat, namun sampai sekarang saya tidak mendapat kejelasan apa-apa dari Ibu Susi. Baiklah, artinya Ibu kecewa atas kejadian ini. Tentu saja saya sangat-sangat kecewa, Bu. Dan Ibu menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan. Betul begitu, Bu? Iya, betul, Bu. Karena hutang Ibu Susi ini terbilang cukup besar dan dalam surat perjanjian sudah sepakat untuk segera melunasi hutang piutang beserta bunganya saat jatuh tempo. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari Ibu Hamidatul Rodia, selanjutnya saya berikan kesempatan Ibu Susi untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan, Bu. Terus terang, Bu, saya sangat kecewa atas tindakan Ibu Hamidatul Rodia ini. Apakah ia tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak jalan alternatif lain dan saya pikir itu lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik tanpa mencederai harga diri saya. Ibu, jangan berdalih, saya itu sudah 3 kali. Saya sudah melayangkan surat teguran terhadap Ibu. Kalau Ibu memang ada itikat baik, seharusnya Ibu memberikan respon yang baik, bukan justru berdiam diri dan memberikan kesan yang tidak bertanggung jawab. Ibu-ibu harap tenang. Kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harus mendengarkan, agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau ibu-ibu tetap seperti ini, maka tahap mediasi tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana? Apakah mau dilanjutkan atau tidak? Maaf, Bu. Baiklah, silakan Ibu Susi Indriani dilanjutkan penjelasannya. Jadi begini, Bu, saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan ini, namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan Ibu Hamidatul Rodia dengan menggugat saya. Karena gugatan ini nama baik saya tercoreng. Oh, jadi usaha Ibu kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik Ibu. Kemudian Ibu menginginkan kedua pihak menjaga nama baik. Apakah benar, Bu? Iya, Bu, sangat benar. Itu yang saya sangat harapkan. Setelah saya mendengar penjelasan dari pihak Ibu Hamidatul Rodia dan Ibu Susi Indriani,
saya menemukan ada beberapa kesalahpahaman awal, yaitu 1. Ibu Hamidatul Rodiyah dan Ibu Susi Indriani menginginkan adanya hubungan baik. 2. Ibu Hamidatul Rodiyah dan Ibu Susi Indriani menginginkan agar masalah cepat terselesaikan. Begitu yang kalian maksud? Betul, Bu. Baiklah. Selanjutnya, seperti Ibu Hamidatul Rodiyah dan Ibu Susi Indriani ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Ibu Hamidatul Rodiyah menganggap Ibu Susi Indriani sebagai terutang yang dapat dipercaya, dan sebaliknya, pihak Ibu Susi Indriani menganggap Ibu Hamidatul Rodiyah ini sebagai pemberi hutang yang bisa diajak kerjasama. Kalau boleh saya bertanya, kemungkinan kelanjutan hutang piutang tersebut di kemudian hari? Seperti yang saya sudah jelaskan, Ibu Susi harus sesegera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya, karena ini sudah lewat jatuh temponya. Baik, mengenai penjelasan dari Ibu Hamidatul Rodiyah, apakah pihak Ibu Susi Indriani ada tanggapan? Iya Bu, sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Ibu Hamidatul Rodiyah karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan dengan secara baik-baik pula. Dari penjelasan ibu-ibu, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah hutang piutang cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Ibu Hamidatul Rodiyah dan Ibu Susi Indriani dapat dilanjutkan. Benar, Bu? Iya Iya, benar Bu. Bu. Baiklah, jika demikian, ada iktikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan definisi permasalahan. Definisi permasalahan tersebut ada 2 di antaranya. 1. Bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. 2. Bagaimana menyelesaikan pembayaran tersebut. Dari kedua poin tersebut, yang ingin ibu-ibu bahas terlebih dahulu yang mana? Bagaimana Ibu Hamidatul Rodiyah? Yang jelas, saya menginginkan Ibu Susi Indriani sesegera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya. Baiklah Bu, selanjutnya Ibu Susi Indriani, bagaimana menurut Ibu? Terus terang Bu, mengenai pelunasan hutang piutang ini saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir kita bahas nama baik dulu. Bagaimana pihak Ibu Hamidatul Rodiyah, apakah ada pertimbangan lain? Baik Bu, saya setuju untuk membicarakan nama terlebih dahulu. Bagaimana agenda pertama membahas nama baik atau hubungan baik antara Ibu Hamidatul Rodiyah dan Ibu Susi Indriani? Selanjutnya, baru mengenai pembayaran. Apakah ibu-ibu setuju? Iya, saya setuju Bu. Setelah kedua pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi ibu-ibu mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan usulannya? Apakah Ibu Hamidatul Rodiyah dan Ibu Susi Indriani mempunyai usul untuk penyelesaian masalah ini? Sebetulnya hubungan saya dengan Ibu Susi ini sebelumnya cukup baik, sehingga saya percaya memberi pinjaman uang dengan jumlah yang cukup besar. Namun pada kenyataannya, Ibu Susi ini justru memanfaatkan kebaikan saya. Hal ini yang sulit saya terima. Dalam hal pelunasan utang piutang pasti akan saya lunaskan pembayarannya. Namun, saya harap itu tidak dalam waktu dekat ini karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Harap pengertiannya, nggih Bu. Apakah Ibu Susi memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Hamidatul Rodiyah? Bagaimana jika kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya? Terus berapa jumlah yang harus dibayar, serta tenggang waktu yang dibutuhkan. Saya rasa itu sudah cukup. Iya, saya sangat setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut. Bukan begitu, Bu Mediator? Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan, Ibu Susi dan Ibu Hamidatul Rodiyah sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Namun, masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik. Apakah ibu-ibu memiliki usulan untuk masalah ini? Yang jelas untuk selanjutnya seharusnya Ibu Hamidatul Rodiyah itu tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik,
Dengan begitu saya juga akan membayar hutang tersebut dan saya berjanji saya tidak akan menjelek-jelekan Ibu Hamidatul Rodia. Baik, saya melihat Ibu Susi Indriani bertekad untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Ibu Hamidatul Rodia? Silakan, Bu. Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi. Kalau memang ada kejelasan dari pihak Ibu Susi mengenai pelunasan hutang piutang ini. Baik, dari penjelasan para pihak, saya melihat Ibu Hamidatul Rodia dan Ibu Susi Indriani sepakat untuk menjaga nama baik atau hubungan baik. Selanjutnya, kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan hutang piutang. Bagaimana, ada tanggapan dari pihak Ibu Susi? Mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya pasti akan segera melunasinya. Hanya saja, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, saya mohon kesabaran Ibu Hamidatul Rodia karena saya meminta penundaan pembayaran sampai 3 bulan ke depan. Bagaimana Ibu Hamidatul Rodia dan dari pihak Ibu Susi sudah memberikan kepastian soal pembayaran. Ada tanggapan? Baik, tidak jadi masalah. Asalkan 3 bulan ke depan saya mau semua piutang sudah lunas. Oke, jadi begini. Pihak Ibu Hamidatul Rodia ini membutuhkan kepastian dari Ibu Susi. Apakah Ibu Susi bisa menjamin bahwa semua hutang piutang pada 3 bulan ke depan dapat dilunaskan? Iya Bu, jadi begini awal saya berhutang kepada Ibu Hamidatul Rodia ini untuk keperluan penambahan modal usaha saya. Jadi untuk 3 bulan ke depan usaha saya akan ada banyak perkembangan dan saya akan melunasinya saat itu juga. Menurut saya usulan Ibu sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari Ibu Hamidatul Rodia atas usulan dari Ibu Susi? Terus terang, sebetulnya saya ingin pembayaran piutang ini dapat segera dilunasi. Ya, namun baiklah, tidak apa-apa. Pada bulan ketiga, Ibu Susi harus melunasi semua hutang-hutangnya. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik, hubungan baik, dan melakukan pembayaran dengan cara bayar kontan pada bulan ketiga. Dan artinya, 3 bulan ke depan, piutang ini sudah lunas dibayarkan. Benar begitu, Bu? Betul, Bu. Baiklah. Selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian. Bu Mediator, saya bertanya, apakah perbedaan dua klausul tersebut? Baiklah, saya jelaskan. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus ajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaiannya dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Jadi kalau begitu harus dibukukan ke dalam majelis hakim, karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Ibu Susi. Bagaimana Ibu Susi, apakah Ibu setuju? Iya Bu, saya setuju Bu. Baiklah Ibu-Ibu, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada ketua majelis hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat.